إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam kehidupan dunia ini, setiap kita tentunya menginginkan kebahagiaan. Setiap kita menginginkan keselamatan, kesuksesan dan kejayaan. Namun apakah setiap kita telah memahami apa itu kebahagiaan, apa itu hakikat kesuksesan dan kebahagiaan serta kejayaan? Ketahuilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hakikat kebahagiaan atau kesuksesan dan keselamatan yang sejati apabila kita selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah kesuksesan itu apabila kita telah mencapai pendidikan yang tinggi. Bukan pula karena usaha kita berkembang, kita menjadi orang kaya di muka bumi ini, ataukah kita berhasil menduduki jabatan tinggi. Bukan kesuksesan seperti itu yang sejati. Bukan itu kebahagiaan yang hakiki. Tetapi kebahagiaan yang sebenarnya apabila kita selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah, dengan akhir kehidupan yang baik, bukan akhir kehidupan yang buruk. Ketika kita sedang berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita didatangi oleh malaikatul maut dan mewafatkan kita. Tetapi hakikat kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati apabila kita mengakhiri kehidupan dunia ini dengan amal saleh dan diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala serta dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kepada kita bahwasannya seluruh keberhasilan kita di dunia ini, seluruh kebahagiaan, kesuksesan dan kenikmatan yang kita raih di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah jalla wa ala telah memberikan nasihat kepada kita, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan hanyalah
Amalan-amalan kalian itu akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah berbahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini dengan segenap kesenangannya dan kenikmatannya kecuali mata'ul gurur, kesenangan yang menipu kalian. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah telah mengingatkan kita, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. Inilah hakikat kebahagiaan yang harus kita kejar, yang harus kita raih agar kita mendapatkan keselamatan yang hakiki. Apalah gunanya berbagai macam kenikmatan, apakah itu berupa kekayaan, anak-anak yang sehat, istri yang cantik, kedudukan dan jabatan, kalau pada akhirnya kita akan tinggalkan semuanya dan akan dibagi oleh orang-orang yang hidup, lalu kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah ini menjadi nasihat bagi kita sekalian, terutama bagi khatib, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Kemudian kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya kita meraih kebahagiaan tersebut? Bagaimana caranya kita mendapatkan kesuksesan yang sejati tersebut? Ketahuilah, untuk meraih semua itu kuncinya yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepadanya dan meyakini dialah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dialah satu-satunya zat yang boleh disembah. Adapun selainnya adalah batil. Adapun sesembahan selainnya adalah salah. Maka siapa yang tidak mentauhidkan Allah, atau dia menyekutukan Allah, kafir kepada Allah, dia pasti tidak akan selamat. Ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tetapi ulama menjelaskan, maksudnya ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, dia pun mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini semasa hidupnya. Sebab kalimat la ilaha illallah merupakan kunci surga. Dan tidaklah setiap kunci kecuali dia harus memiliki geriginya. Siapa yang membawa kunci tanpa memiliki geriginya, pintunya tidak akan mungkin dia bisa buka. Maka hendaklah kita pahami, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Harus benar-benar kita pahami maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita dari azabnya di dunia dan di akhirat kelak. Ketahuilah kaum muslimin, di dalam kalimat la ilaha illallah terkandung makna tauhid dan berpaling dari kesyirikan, meninggalkan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama menjelaskan, di dalam kalimat la ilaha terdapat satu rukun an-nafyu, penafikan, yaitu menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah menganggap batil, menganggap salah, menganggap tidak benar seluruh yang disembah manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seorang yang mengaku beriman
tetapi dia masih menganggap ada sesembahan lain yang benar, ada Tuhan lain yang boleh disembah, maka dia belum masuk Islam. Atau kalau dia tadinya Muslim, dia telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan kalimat la ilaha. Kemudian rukun yang kedua terdapat dalam kalimat illallah, yaitu rukun al-itsbat, penetapan. Maksudnya kita tetapkan, kita yakini, kita imani bahwasannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang boleh disembah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Maka seorang mukmin yang sebenarnya, seorang muslim yang hakiki, pertama sekali ketika dia masuk Islam, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus yakin bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak disembah, satu-satunya zat yang pantas disembah. Adapun selain Allah, seluruh makhluk yang disembah selain Allah, seluruh yang dianggap Tuhan selain Allah adalah salah, adalah batil, adalah tidak benar. Sebagaimana dia juga harus meyakini seluruh agama selain Islam adalah salah, seluruh agama selain Islam adalah batil. Mungkin ada sebagian orang yang belum memahami masalah ini, dia mengatakan ini pemahaman yang ekstrim, ini pemahaman yang berlebih-lebihan, tidak menghormati agama lain. Tidak, ini pemahaman yang sebenarnya. Ini perintah Allah dan Rasulnya, ini perintah Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulnya di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam untuk dia jadikan agama baginya, maka Allah tidak akan pernah menerimanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, bagaimana nasib non-muslim? Bagaimana nasib orang-orang kafir? Di akhirat kelak Allah telah kabarkan kepada kita, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang kafir dari dua golongan. Yang pertama dari golongan ahlul kitab, yaitu mereka yang diberikan kitab Injil dan Taurat, yaitu Yahudi dan Nasara. Wal musyrikin, dan seluruh kaum musyrikin selain kaum muslimin, tempat mereka fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk yang pernah tercipta di muka bumi ini. Inilah keyakinan kaum muslimin. Sebab tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang mengajarkan penyembahan itu, ibadah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Islam yang mengajarkan tauhid, hanya Islam yang mengajarkan kesyirikan atau perbuatan menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, kafir kepadanya, adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah jamaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan adalah perusak tauhid. Kekufuran dapat membatalkan tauhid, yakni menyebabkan kita murtad, keluar dari Islam, dan naudzubillah, jangan sampai kita mati di atas kekufuran tersebut. Dan ketahuilah bahwasannya orang yang melakukan syirik, orang yang melakukan kekufuran, bentuknya itu banyak sekali. Bukan sekedar orang yang dibaptis, atau dia masuk ke gereja, atau dia mengumumkan saya sudah pindah agama, atau dia sujud di depan berhala. Bukan sekedar itu saja. Tetapi kesyirikan dan kekufuran banyak sekali bentuknya. Maka kewajiban kita untuk mempelajari apa saja yang termasuk kesyirikan dan kekufuran untuk kita jauhi. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik dan perbuatan kufur tersebut, karena hal itu akan membatalkan syahadat
la ilaha illallah yang kita ucapkan. Meskipun seorang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, bahkan dia berzikir setiap hari 1000 kali, tetapi kalau dia tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah, yaitu meyakini yang disembah selain Allah adalah salah, dan harus mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, maka percuma kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dialah Allah, sesembahan yang benar, adapun seluruh yang mereka sembah selainnya adalah salah. Maka kita harus mengenal apa saja yang termasuk perbuatan-perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan kekufuran. Sebagai contoh yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan yang singkat ini adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu adalah ibadah, sehingga kita hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah dia berdoa kepada siapa. Apakah dia berdoa kepada para nabi dan rasul, atau berdoa kepada para malaikat, atau berdoa kepada orang-orang saleh, kepada para wali, meskipun dia menganggap doanya itu hanya sebagai perantara agar sampai kepada Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Allah menginginkan kita beribadah hanya kepadanya. Tidak boleh kita persembahkan kepada selainnya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu telah berfirman, "Berdoalah kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku secara langsung, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina." Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan seorang anak kecil, adik sepupu beliau yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Wahai anak kecil, kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara sifat orang-orang yang mentauhidkan Allah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bergantung hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, apakah kepada para malaikat, atau kepada para nabi dan rasul, atau kepada para wali, atau kepada para syaitan dan jin, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah saja hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang beriman. Maka barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, perbuatan menyekutukan Allah atau kafir kepadanya adalah dosa yang paling terbesar dan dosa yang paling berbahaya. Dapat membatalkan tauhid seseorang, dapat menghapuskan syahadat dan status keislaman yang dia miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam dengan ancaman-ancaman yang keras di dalam Al-Quranul Karim terhadap orang yang berani menyekutukannya.
Allah mengingatkan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Kaum muslimin, mari kita perhatikan ayat ini. Allah katakan barang siapa yang menyekutukannya, Allah haramkan surga atasnya. Artinya tidak mungkin lagi dia masuk surga. Artinya apa? Sejelek-jeleknya seorang muslim, seburuk-buruknya seorang mukmin, itu masih lebih baik daripada orang kafir. Jauh lebih baik daripada orang yang menyekutukan Allah. Meskipun secara zahir kita lihat orang kafir ini kalau ketemu kita senyum, bahkan dia suka bersedekah kepada kita. Ketika kita merayakan Idul Fitri, dia mengucapkan selamat. Tetap saja yang jauh lebih baik daripada dia adalah seorang mukmin, betapa jelek pun akhlaknya. Sebab apabila seorang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, kata Allah, neraka adalah tempatnya. Dan Allah mengatakan, wa ma lidh-dhalimina min ansar, tidak ada satupun yang mampu menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada satupun yang mampu menolong kita apabila kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun misalkan kita sudah berbaiat kepada seorang guru, kepada seorang mursyid, dengan harapan dia akan menolong kita di akhirat kelak, maka ketahuilah, baiat itu di dalam Islam hanya kepada Rasulullah SAW dan kepada para pemimpin kaum muslimin. Kalau kita menyekutukan Allah, mereka semua tidak mampu menolong kita. Jangankan guru-guru kita, jangankan ulama kita, Rasulullah SAW sendiri tidak mampu menolong keluarganya dari azab Allah. Ketika ayat pertama turun untuk perintah berdakwah secara terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Pertama sekali beliau memanggil keluarga-keluarganya, di antaranya beliau memanggil Fatimah, wa ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah anaknya Muhammad, kalau kamu mau perlu harta silakan minta kepadaku, tetapi selamatkan dirimu sendiri. Tauhidkan Allah, jauhi kesyirikan, karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW sangat bersedih karena pamannya sendiri, Abu Thalib, orang yang sangat sayang kepadanya, telah mendidiknya sedari kecil dan membelanya dari gangguan kaum musyrikin, harus mati di atas kesyirikan. Nabi SAW sangat bersedih. Bahkan beliau mengatakan, la astaghfiranna anka malam unha anka, sungguh benar-benar saya akan mohon ampunkan kamu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Ternyata beliau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ma kana lin nabi walladzina ma'ahu walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun terhadap orang-orang musyrik meskipun kerabat terdekat. Ini ketika Rasulullah SAW mau minta ampun agar dapat menyelamatkan Abu Thalib, Allah larang. Kenapa? Karena dia mati menyekutukan Allah. Maka tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah selain kita sendiri mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Dan juga jamaah kaum muslimin, barang siapa yang mati di atas kesyirikan, mati dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah, mati dalam keadaan mempercayai semua agama itu sama, mati dalam keadaan membenarkan sesembahan selain Allah, maka dosa-dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah telah menegaskan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya
dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Yang terakhir sekali, ingin kita peringatkan bahaya kesyirikan dapat menghapuskan seluruh amalan-amalan kita. Kalaupun kita sudah banyak beramal saleh, kita sudah puasa Ramadan bertahun-tahun, kita sudah melakukan ibadah haji dan umrah, tetapi kemudian kalau kita menyekutukan Allah, maka ketahuilah semua amal saleh kita itu akan terhapus. Allah tegaskan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah seluruh amalan-amalan kamu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka kita jangan silau dengan melihat berbagai macam kebaikan, berbagai macam sedekah dan amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena amalan-amalan mereka tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Allah tidak terima. Siapa yang mengatakan itu? Allah sendiri dalam Al-Quran. "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah serta amal-amal saleh mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita dan menjaga iman dan tauhid kita, serta menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan syirik dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta menyatukan persaudaraan kita di atas iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.